Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, memberi hikmat, pengertian untuk memahami firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Mianma di bagasan hamu nabi negemuna sian mulanai, molomian di bagasan hamu nabi negemuna sian mulanai, mian manang hamu di bagasan anaki, dohot di bagasan amai. Tetaplah tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Sahabat yang baik hati, Yohanes sedang berbicara tentang zaman akhir, masa antara kedatangan Kristus yang pertama kali dengan kedua kali. Selama waktu ini akan muncul banyak guru-guru palsu yang berpura-pura menjadi orang Kristen dan memikat para anggota yang lemah untuk meninggalkan Kristus. Sekalipun demikian, kita tidak perlu takut sebab Roh Kudus menunjukkan kepada kita ajaran-ajaran yang benar sehingga kita tidak akan mudah tertipu. Tetapi bagi kita yang telah dikuatkan Roh Kudus, harus mengajarkan tentang firman Allah dengan jelas dan seksama kepada anggota yang lemah di antara kita supaya mereka tidak menjadi mangsa dari ajaran-ajaran palsu. Kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, tentu mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah dan di dalamnya kita mengaku akan Allah Bapa. Jadi tidak ada sedikit pun keraguan di sana yang membuat kita ragu-ragu, bimbang akan keberadaan Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai juru selamat, sebagai Mesias yang diutus Allah Bapa menyelamatkan dunia ini. Menetapkan hati dan tidak ada sedikit pun kebimbangan untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, menunjukkan bahwa kita juga memiliki Bapa. Sebaliknya jika kita mengatakan bahwa orang Kristen, saya hanya mengakui Bapa, mengakui Allah saja dan mengatakan bahwa Yesus bukanlah Allah, melainkan hanya manusia, maka ingatlah apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini, bahwa di saat kita menyangkal anak, maka saat itu juga kita tidak memiliki Bapa. Tetapi di saat kita mengaku anak yaitu Yesus Kristus, maka saat itu juga kita memiliki Bapa dan kita tinggal di dalam Kristus, kita tinggal di dalam Bapa. Kesatuan Bapa dan Anak dapat kita baca dalam doa Yesus di kitab Injil Yohanes pasal 17 yang mengharapkan semua orang percaya juga menjadi satu seperti Anak di dalam Bapa dan Bapa di dalam Anak. Sahabat yang baik hati, teguhkanlah iman percayamu kepada Yesus Kristus Anak Allah. Hilangkan kebimbangan, akuilah Yesus adalah juru selamat dunia. Yesus adalah Tuhan. Dia hadir ke dunia ini karena kasih-Nya untuk menyelamatkan dunia ini. Marsihohot ma marhaporseaun tu Yesus Kristus jala marhatopoton Yesus di ngolutau, supaya kita tinggal di dalam Anak itu, kita tinggal di dalam Bapa. Nyatakan hidup kita berada di dalam Kristus, nyatakan hidup kita berada di dalam Allah melalui cara hidup kita setiap hari, berbicara, berpikir, bertindak, semua di dalam kendali dan ruang lingkup Kristus yang berkuasa atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur dan kami percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam Kristus kami beroleh kehidupan dan kami mau tinggal di dalam Kristus, di dalam Bapa. Kehidupan kami berada dalam pengendalian
dan kuasa Yesus Kristus yang mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.